Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia Cahayaninggraha, NPM 151 Nah, pada kesempatan kali ini nih, saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Nah, di sini OSI layer sendiri yakni Open System Interconnection. Apa sih OSI layer itu? Jadi, OSI layer ini model referensi yang tercipta dalam bentuk kerangka konseptual. Bahkan sekarang ini telah menjadi suatu standar koneksi untuk sebuah komputer. Selain itu, diciptakan juga untuk memenuhi tujuan tertentu. Oke, lalu apa sih tujuan dari OSI layer itu? Nah, tujuannya itu supaya model OSI ini menjadi rujukan setiap vendor atau developer, sehingga software dan produk yang dibuat memiliki sifat interpolate. Hal ini berarti pengguna tidak harus melakukan upaya khusus dan mereka bisa melakukan kerjasama dengan sistem ataupun produk. Nah, di dalam OSI layer sendiri terdapat 7 lapisan OSI dan fungsinya yang memiliki peran masing-masing. Nah, yang pertama ada SIG layer. Nah, SIG layer ini adalah layer yang paling utama. Tanggung jawabnya dalam hal melakukan transmisi terhadap bit data. Tentu saja hal itu dilakukan dari SIG layer pengirim dan ditujukan kepada SIG layer penerima. Nantinya, data juga akan ditransmisikan dengan memakai jenis sinyal yang telah mendukung media fisik, seperti kabel, tegangan listrik, frekuensi radio, atau bisa juga disebut infrared dan cahaya biasa. Yang kedua ada data link layer. Data link layer ini yaitu ketika proses transmisi data tadi berlangsung, maka ada potensi terjadi kesalahan. Nah, tanggung jawabnya OSI layer layanan data link layer ini di mana tugasnya tuh memeriksa kesalahan. Nah, data link layer dalam urutan OSI ini memiliki tanggung jawab dalam membungkus bit hingga berbentuk data frame. Nah, data link layer ini juga dapat mengolah skema pengamatan fisik, misalnya seperti alamat MAC. MAC adalah Media Access Control yang ada pada jaringan. Data link layer ini juga salah satu yang paling kompleks di antara layer lainnya. Makanya, data link layer ini dibagi jadi dua sublayer. Yang pertama ada MAC yaitu tadi Media Access Control dan juga LLC yaitu Logical Link Control. Nah, tugas dari MAC sendiri itu mengendalikan perangkat dari suatu jaringan yang mendapat akses ke medium dan dapat izin ketika melakukan transmisi data. Sedangkan LLC ini bertugas mengidentifikasi, kemudian membungkus protokol network layer dan melakukan kontrol terhadap pemeriksaan kesalahan. Yang ketiga ada network layer. Nah, di antara 7 OSI layer yang ada, network ini punya tugas untuk mendefinisikan alamat IP, yaitu Internet Protocol. Hal ini membuat setiap komputer akhirnya dapat terhubung dengan satu jaringan. Bahkan, network layer juga berfungsi melakukan proses routing serta membuat header pada paket-paket data yang ada. Yang keempat, ada transport layer. Untuk pengiriman pesan antara dua atau lebih host yang ada dalam jaringan, maka ini tanggung jawabnya si transport layer ini. Selain itu, dia juga menangani adanya pemecahan serta penggabungan pesan, kemudian juga melakukan kontrol untuk keandalan jalur koneksi yang sudah diberikan. Nah, yang kelima ini ada session layer. Nah, session layer ini mengendalikan sesi koneksi dialog dan mengelola, bahkan bisa memutuskan koneksi dari komputer. Agar bisa membentuk sesi komunikasi, maka digunakanlah sirkuit virtual yang mana dibuat oleh lapisan OSI bernama transport layer. Nah, selanjutnya ada transportation layer. Nah, definisi terhadap sintaks yang dipakai oleh host jaringan dalam berkomunikasi. Nah, itu tugasnya sih presentation layer ini. OSI layer nomor 6 juga bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga deskripsi informasi serta data yang kemudian bisa dipakai di lapisan aplikasi. Dan terakhir ada application layer. Nah, berbicara tentang penyedia interface antar protokol jaringan pada aplikasi yang sebelumnya sudah ada di komputer, ini tuh merupakan tugasnya application layer. Ia juga merupakan lapisan paling atas model OSI dan kerap memberikan layanan yang mana begitu dibutuhkan oleh aplikasi tadi. Lalu gimana sih cara kerjanya OSI layer? Nah, cara kerjanya bisa dibilang panjang dan cukup rumit.
Ini tahapannya. Yang pertama, application layer mengirim data ke komputer lain. Yang kedua, presentation layer melakukan konversi email menjadi format jaringan. Yang ketiga, session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan. Yang keempat, transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima. Yang kelima, network layer membuat sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan. Yang keenam, data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik. Yang ketujuh, lalu di physical layer, data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerima. Setelahnya, alur berbalik dari physical layer ke application layer pada komputer penerima. Ya, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.